terkait dengan penanganan COVID-19 di tanah air. Ada ribuan tenaga pendidik dan lansia mengikuti vaksinasi massal COVID-19 di kampus Universitas Gadjah Mada UGM Jogja. Sementara di Polewali Mandar, lebih dari 8.000 guru mengikuti vaksinasi massal di gedung gabungan Dinas-Dinas Polewali Mandar. Nah, vaksinasi massal ini ditujukan kepada seluruh tenaga pengajar, termasuk honorer, mulai dari tingkat guru PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Sasaran vaksinasi kepada tenaga pendidik sendiri adalah dalam rangka jelang sekolah tatap muka yang direncanakan pada bulan Juni mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Polewali Mandar Sulbar menegaskan setiap guru yang akan mengikuti pembelajaran tatap muka atau pertemuan langsung harus terlebih dahulu jalani vaksin. Hal ini juga bertujuan agar tenaga pengajar tidak menjadi sumber penularan COVID-19 di sekolah yang berpotensi menjadi klaster baru. Sementara di Yogyakarta, di kampus UGM, Sabtu siang juga digelar vaksinasi massal yang diikuti oleh ribuan orang dari 3 kelompok penerima vaksin yang telah berusia lanjut. Mereka adalah kalangan dosen dan tenaga kependidikan UGM, masyarakat di sekitar kampus UGM, serta dosen dan tenaga kependidikan dari perguruan tinggi di Provinsi DIY, termasuk Rektor UGM, Panut Mulyono. Vaksinasi ini berlangsung selama 2 hari pada hari Sabtu kemarin dan hari ini. Selain meningkatkan ketahanan para dosen lansia di UGM, vaksinasi massal juga dilakukan sebagai bentuk persiapan digelarnya kembali kuliah tatap muka di kampus tersebut pada bulan September mendatang. Nah, itu dia Ustaz. Alhamdulillah ya, sejauh ini kalau kita pantau di beberapa daerah, vaksinasi ini sudah berjalan lancar. Tahap 1 buat tim medis, tahap kedua ini lansia dan juga pekerja profesi pelayanan publik. Kalau Ustaz kan kita dengar juga salah satu tim Satgas di daerah. Ada tips sendiri Ustaz mungkin bagi kita para peserta atau panitia yang hendak menyelenggarakan vaksinasi. Bagaimana terkait dengan protokol kesehatan seperti itu? Ya, jadi alhamdulillah ya vaksinasi ini berjalan lancar ya, step by step. Jadi kita sudah masuk ke mulai massal ya, yang tadinya baru para pejabat publik ya, baru kemudian orang-orang tertentu, ulama, lansia, tapi sekarang sudah mulai tenaga pendidik. Ini penting sekali karena ini salah satu bentuk ikhtiar ya, salah satu bentuk ikhtiar yang apalagi kita lihat vaksin yang halal dan thayyiban, dan jadi alhamdulillah ini sudah tersebar di mana-mana. Nah, untuk mereka yang belum harus bersabar, mendaftar ya, tapi bagi yang mereka yang belum bersabar, tidak bersabar tetapi ada kelapangan harta, maksudnya untuk kalangan menengah ke atas boleh membayar gitu ya, nggak masalah gitu. Kalau yang lain kan sebetulnya ini vaksin ini gratis gitu ya, tapi harus bersabar gitu. Tapi kalau misalnya mau membayar ya silahkan. Gitu. Nah, di dalam di dalam pelaksanaannya mestilah kita tetap protokol kesehatan ya, jadi jangan bertumpuk, jangan berkerumun ya, tetap menjaga jarak, tetap pakai masker. Yang sudah divaksin juga sama, saya juga sudah divaksin 2 kali, tetap harus protokol kesehatan, harus tetap memakai masker, menjaga jarak, 3M itu harus tetap gitu. Karena apa? Kita masih dalam proses melihat perkembangan pandemi ini, pengen virus ini di dunia ini. Tapi kan dengan adanya vaksin, kita lihat juga data-data, alhamdulillah di beberapa tempat sudah mulai menurun gitu ya. Nah inilah yang kita harapkan, jika seandainya kita bisa mengkontrol di tahun ini, mengkontrol artinya bisa mengendalikan pandemi ini, ya insya Allah ya, kita optimis di tahun win back ya, artinya aktivitas dan lain-lain insya Allah. Ustaz, ini kan kemarin sempat ada isu salah satu jenis vaksin dianggap haram, bahkan MUI juga turun tangan memberikan fatwanya begitu Ustaz ya. Sementara kalau dari tim pengelola sendiri itu masih diperiksa sebenarnya. Jadi itu dinyatakan halal, tidak mengandung dugaan babi tersebut. Nah, kita kesampingkan dulu. Seandainya Ustaz memang ada vaksin yang ternyata dalam produksinya ini mengandung bahan haram, tapi kan kegunaannya darurat buat obat begitu Ustaz. Bagaimana tanggapan dari Islam? Ya, sebetulnya kita serahkan saja dulu ini kepada para alim, para ulama, karena ini kan fatwa ini tidak bisa
diambil oleh 1-2 orang, tetapi harus bersama-sama berijtihad, dan ini juga bukan hal yang mudah untuk menentukan. Tetapi memang pendapat di dalam kondisi darurat memang bisa digunakan. Tetapi kan darurat itu kita lihat dulu kondisinya apa benar-benar atau tidak ada pilihan. Gitu. Tapi kalau masih ada pilihan, ya lebih baik bersabar dulu untuk menunggu yang betul-betul halal gitu. Kalau nggak ada pilihan sama sekali baru kan. Tapi kalau misalnya ini darurat nih, tapi 2 bulan lagi masuk yang tidak mengandung babi misalnya, ya tunggu saja 2 bulan daripada kita disuntik sekarang, misalnya seperti itu pendapat saya ya. Tapi kalau selebihnya kita serahkan saja nanti kepada hasil fatwa dari MUI. Sepakat Ustaz. Jadi poinnya bersabar dulu begitu ya. Terkait dengan bersabar Ustaz, ini kan para murid, wali murid sudah bersabar lebih dari setahun untuk sekolah dari rumah. Tapi nanti dalam waktu dekat akan dilangsungkan sekolah tatap muka, pertemuan langsung. Pemerintah sudah mengaturnya, salah satu dengan vaksin yang targetkan akan mencapai di atas 70%. Nah, Ustaz mungkin bisa sebagai perpanjangan pemerintah untuk memberikan rasa aman bagi para orang tua, para murid, bahwa kasus sudah mulai turun. Kita tidak apa bertatap muka asal menggunakan protokol tertentu. Silakan Ustaz. Ya begini ya, untuk para orang tua murid ya, dan guru dan sivitas akademika aja ya semuanya. Pandemi ini memberikan ibrah, memberikan pelajaran bagi kita bahwa ternyata memang mendidik, mentarbiyah anak ini tidak mudah ya. Karenanya kita harus mengapresiasi guru-guru kita itu, betapa kita bersabar betul ya menghadapi anak-anak didiknya. Nah, karena kita sekarang daring atau online yang juga dirasakan belum efektif karena kita masih dalam masa peralihan ya. Jadi kita belum seluruhnya kita ini semuanya dilakukan secara online. Tapi ketika kita melakukan ini seluruhnya dengan online, ini masa peralihan yang akhirnya generasi kita juga belum siap untuk itu, anak-anak kita juga belum siap. Jadi masih 1-2 jam masih fokus, selebihnya lepas ya, dan metodenya juga kita masih belum menemukan yang tepat ya, bagaimana caranya supaya anak itu bisa fun dan lain-lain, belum ketemu. Karenanya ketika kita mendengar insya Allah ke depan ada tatap muka, ini kan afdol ya, lebih utama tatap muka. Nah, karenanya kita harus berhati-hati juga, tetap step by step mengikuti tuntunan pemerintah agar supaya tidak serta-merta semuanya ingin tatap muka. Enggak, nanti kita akan atur dulu ya. Ada shift-shiftan gitu, ada nanti pergiliran dan lain-lain. Jangan semuanya nanti kemudian berdemo lagi karena wah ini kenapa anak saya belum masuk, anak yang lain sudah. Percayakan sajalah ya, insya Allah ini sedang ditangani dan dalam konsep atau tata cara yang nanti insya Allah akan rapih ya gitu. Kita ini aja berharap saja, kalau tidak kan nanti kita juga bisa memberikan masukan-masukan. Ya. Kira-kira seperti itu. Patuhi protokes dan juga sabar, itu juga intinya Ustaz ya.